Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat sifat dasar manusia. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Ramadan Haqqani, yang kedua Winda Astuti, yang ketiga Eli Anggita Istiaroh. Subbab materi yang pertama yaitu manusia dalam Al-Quran, dan yang kedua dimensi hakikat manusia, dan yang ketiga sifat dasar manusia. Bagaimana manusia dalam Al-Quran itu? Di sini dijelaskan ada 4 tahapan atau 4 macam. Yang pertama yaitu Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan Bani Adam. Yang pertama yaitu kata Al-Bashar. Berdasarkan penelitian terhadap seluruh ayat-ayat yang menggunakan kata Al-Bashar, dijumpai 25 ayat yang menerangkan tentang kemanusiaan Rasul dan Nabi. Terdapat 11 ayat yang menerangkan secara tegas bahwa seorang Nabi itu adalah Al-Bashar, yaitu manusia pada umumnya yang secara biologis mempunyai ciri-ciri sama seperti manusia umumnya. Makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat 5 ayat yang lainnya kata Al-Bashar berhubungan dengan penjelasan tentang proses penciptaan manusia yang bermula dari tanah, sehingga iblis tidak mau sujud kepadanya. Yang keempat, sedangkan Bashar dalam Al-Quran lebih dimaksudkan sebagai anak cucu Adam yang biasa makan minum, berjalan-jalan di pasar, dan mereka bertemu atas dasar persamaan. Dapat dikatakan bahwa konsep Bashar selalu dihubungkan dengan sifat biologis manusia, contohnya makan minum dan seks yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Yang kedua yaitu Al-Insan. Kata Al-Insan dalam Al-Quran terdapat sejumlah 65 ayat yang disebutkan juga sebanyak 65 kali. Kata Al-Insan dalam Al-Quran yang berasal dari kata Al-Uns, secara etimologi berarti harmonis, lemah lembut, tampak, atau juga pelupa. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang harmonis, makhluk Allah yang sempurna, unik, serta istimewa. Al-Insan dalam Al-Quran mengandung pengertian manusia dalam makna esensial yang menunjuk pada pengertian 2 dimensi. Nah, dimensinya yaitu yang pertama subjek lahiriah dan subjek batiniah. Yang selanjutnya kata Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Kata Al-Nas dalam Al-Quran menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat keimanan atau kekafirannya. Banyak ayat Al-Quran juga yang menggunakan term Al-Nas untuk menunjukkan kelompok-kelompok manusia dengan berbagai karakteristiknya. Term Al-Nas mengacu pada pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Yang terakhir yaitu kata Bani Adam. Bani Adam digunakan Al-Quran sebanyak 7 kali, masing-masing dalam 7 ayat dan 7 surat. Berdasarkan konteks pembicaraan, masing-masing ayat dapat dijelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang keharusan manusia untuk memakai pakaian yang berguna untuk memperindah tubuh dan menutup aurat. Istilah Bani Adam dihubungkan dengan pembicaraan dengan keimanan dan penjelasan tentang musuh utama yaitu syaitonir rajim, yaitu syaitan. Dari keseluruhan ayat yang menggunakan kata Bani Adam dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dari makhluk lainnya.
Keistimewaan itu meliputi fitrah keagamaan, keberadaban, dan kemampuan manfaatan alam. Dengan kata lain, bahwa manusia adalah makhluk yang berada dalam relasi hablum dengan Tuhan, hablum minallah, dan relasi dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan yang terakhir yaitu relasi dengan alam, hablum minal lam. Selanjutnya yaitu dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu dimensi individual. Manusia adalah makhluk individual yang utuh, tidak dapat dibagi, unik, berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Hal ini terlihat ketika manusia saling ingin menunjukkan eksistensi dari masing-masing dunianya karena manusia memiliki dunia sendiri. Yang kedua yaitu dimensi kesusilaan. Adapun nilai-nilai kehidupan yang berupa norma moral yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu ajaran tentang baik buruknya perilaku. Yang ketiga yaitu dimensi sosial. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang diharapkan pada masing-masing individu dapat berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya, dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu dimensi keagamaan. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk religius, yaitu makhluk beragama. Agama merupakan kebutuhan manusia karena manusia sebagai makhluk harus memiliki tempat bersandar, sehingga manusia kuat tidak lemah lagi. Materi selanjutnya yakni sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat dasar manusia yang baik dan sifat dasar manusia yang buruk atau yang negatif. Sifat dasar manusia yang baik yakni yang pertama ada kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk memahami hukum kasualitas, sehingga manusia ini tidak menghubungkan kejadian alam semesta dengan kekuatan-kekuatan gaib selain Allah. Ketiga, kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan, yakni kemampuan untuk belajar misalnya. Keempat, mampu menyusun argumen secara logis. Kelima, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman di masa lalu maupun pengalaman orang lain. Nah, pelajaran di sini yang baik ya. Kemudian, mampu berpikir kritis terhadap gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian, kemampuan menguasai informasi. Selanjutnya, sifat dasar manusia yang buruk atau yang negatif. Pertama ada sifat tergesa-gesa. Kemudian kedua, bertindak bodoh dan mempersulit diri sendiri. Ketiga, labil dan tidak bertahan. Keempat, keluh kesah yang juga dapat diakibatkan karena ada banyaknya tekanan. Kemudian kelima, kikir terhadap miliknya dan cenderung kurang bersyukur. Keenam, suka berdebat dan membangkang. Ketujuh, mudah melupakan jasa baik dari pihak lain. Kedelapan, sulit berterima kasih dan ikhlas secara tulus, serta bertindak melampaui batas wajar. Kemudian, mudah putus asa dan cenderung menutup diri. Kemudian, senang kepada harta atau kepada dunia. Terakhir ada takut pada ancaman dan kematian. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.